Yang merasa anak muda lambaikan tangannya. Oke, good. Oke, sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Kami percaya kalau kami boleh sehat, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya semuanya hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini siap kami masing-masing Tuhan, siap kami datang ke tempat ini Tuhan. Siap kami mengambil keputusan untuk kami boleh ibadah hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kami boleh bertemu Engkau secara pribadi Tuhan, mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan yang menguatkan hidup kami, yang membuat kami aman, yang membuat kami tenang Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kehadiran-Mu siang hari ini Tuhan. Siap kami masing-masing Tuhan, kami boleh membawa rasa syukur kami, pujian kami, rasa terima kasih kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus.
bersekutu denganmu, Kasih Tuhan, terima kasih. bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu Mengubah hidupku. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you, it's living and it's true. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Haleluya, haleluya, saudara-saudara, itu Tuhan kita yang besar. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah siap kami siang hari ini. Yang siap muji Tuhan lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan, shalom. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kalau kami yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
yang lain yang dapat kami andalkan Tuhan selain Engkau. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, rasa syukur kami, penyembahan kami, semuanya boleh benar-benar menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Berbicaralah buat siap kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Shalom, puji nama Tuhan. Betapa sukacitanya hati Tuhan kalau anak-anak yang remaja, baik itu yang kaum muda, memuji Tuhan dengan segenap hati di dalam roh dan kebenaran. Itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya, supaya menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang luar biasa, yang menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Cintailah didikan. Ya, mungkin kita berpikir didikan itu dalam istilah yang lainnya itu kita dibina, kita dibimbing, kita diarahkan. Itu masih berpikir berapa kali kalau kita mencintai didikan. Kalau mencintai kekasihmu, cintailah kekasihmu, cintailah pacarmu, nah cintailah kesukaanmu, cintailah hobimu. Itu pasti tidak akan berpikir berkali-kali, langsung ada actionnya. Tetapi kalau cintailah didikan, kita pasti berpikir berkali-kali. Oke, kita akan baca ya di dalam Amsal. Kita akan belajar bersama-sama. Amsal 12 ayat 1. Bisa langsung ditampilkan di LCD. Kalau sempat saya tadi katakan cintailah kekasihmu, pasti kalian dengan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan. Bagaimana caranya aku mencintai kekasihku? Bagaimana aku caranya mencintai pacarku? Pujaan hatiku. Pasti ada pengorbanan yang kita berikan buat mereka yang kita kasih. Bagaimana saat ini? Kalau dalam tema di sini cintailah didikan. Apakah ada perjuangan kita untuk mencintai didikan kebenaran firman Tuhan, didikan Tuhan? Ya, kita baca dulu ya sebelum saya lanjutkan lagi. Amsal pasal 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya ulangi lagi. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kalau kita masih kecil ya, waktu sekolah, waktu mungkin anak-anak saya dulu masih kecil. Kalau di sekolah diajari apa? Nyanyi misalkan ya. Berhitung mah diajari itu mengarah kepada pengetahuan, ya kan? Keahlian, keterampilan yang diajarkan oleh guru. Tapi kalau didikan, pernahkah kita tanya adik kita? Saya sendiri punya anak nggak pernah. Tadi di sekolah dididik apa? Nggak pernah kan? Pasti diajari apa di sekolah? Tentang pengetahuan saja. Pasti di sekolah, di rumah itu pasti ada didikan-didikan yang diberikan buat kita. Di dalam keluarga, ini ada pola asuh. Orang tua itu berbeda-beda ya. Ada yang otoriter. Hanya ada kata tidak dan jangan. Tanpa ada syarat apapun. Jadi anak-anaknya itu tidak bisa diberi kebebasan untuk memilih. Itu otoriter.
Terus ada yang permisif. Permisif itu dimanja, ya bertolak belakang dengan otoriter. Jadi dilos, ya wis, iki mah ya sudah. Itu berbahaya juga. Otoriter ya terlalu kaku buat anaknya, semuanya jangan. Tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sampai saya ingat teman saya dulu, saking otoriternya orang tuanya, sampai pada saat orang tuanya tidur, ini anak SMA loh ya, dia lari lewat jendela karena tidak kuat ya aturan-aturan di situ. Nah, kalau permisi bebas, wah bebas, ini ya Maya, nggak pulang Maya, iya nggak pulang udah apa-apa, wah gitu ya, sudah kebutuhannya dicukupi, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Sadar lagi, ini otoritatif itu demokratif. Jadi ini enak, ini fleksibel. Orang tua bisa duduk bersama dengan anaknya, bisa curhat, bisa memunculkan ide-ide apa itu, berbicara bersama-sama. Membuat anak itu memiliki percaya diri, diberi kesempatan untuk memilih. Tidak ada kata tidak dan tidak ada kata ya terus. Ya ada kata tidak, ya ada kata iya. Jadi otoritatif itu gabungan dari otoriter dan permisif. Jadi ada kata tidak dan ada kata iya. Jadi kadang dilur, ditarik. Kalau tidak boleh tarik. Oh ini mah boleh dilur. Seperti itu ya. Jadi anak itu memiliki percaya diri. Kalau terlalu dikekang juga, itu beda-beda ya setiap rumah ya. Kalian bisa menilai sendiri pola asuh orang tua kalian masing-masing ya. Terus ini yang paling berbahaya. Ini orang tua yang tidak mau terlibat sama sekali. Wes kamu jongkir terserah, kamu jungkel terserah, kamu cari biaya sendiri, wes urip-uripmu dewe apa caranya kamu mencari biaya sendiri. Ada yang seperti itu. Jadi terserah, kamu gini boleh, sana boleh, gak tidur di rumah boleh, keluyuran boleh, tidur di rumah ya oke, tidak apa-apa. Tapi hati-hati, kalau kita bersyukur orang tua kita ada di dalam Kristus, didikan-didikannya pasti mengarah kepada kebenaran. Itu bersyukur. Ya mungkin ada larangan juga, nggak mungkin kan terlalu dilos ya, tidak juga. Pasti ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kita baca lagi ya, di dalam ini ada didikan tuh ada 3 ya, didikan orang tua, didikannya guru yang sekolah, meskipun online pasti tetap ada didikan atau ajaran ya. Terus didikan Tuhan. Kita baca dulu untuk didikan orang tua. Amsal pasal 1. Amsal pasal 1. Ayat 8 dan 9. Saya bacakan ya. Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dengarkanlah didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Kalau di toko dalam Alkitab Samuel ya, Samuel dididik sejak kecil di lingkup pelayanan ya, ikut Imam Eli. Ya pasti diajar dan dididik tentang kebenaran. Dididik itu mengarah kepada moral, kepribadian, mentalnya. Itu mengarah ke sana. Berkarakter, intinya didikan itu tentang sifat-sifat kita, kepribadian kita. Itu yang penting. Intelektual boleh, pintar boleh. Tetapi yang mengarah kepada didikan secara rohani, karakter kita, apakah kita ini sebagai anak Tuhan memiliki karakter Kristus atau tidak? Saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan beberapa hamba-hamba Tuhan ya. Agnostik, ya benar ya, agnostik ya.
Wah, ini ada orang yang bergereja sudah lama, tetapi hidupnya tidak meniru atau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bisa-bisa dia ateis, bisa juga. Bergereja, iya bergereja, duduk. Setiap minggu ibadah. Tetapi kehidupannya itu tidak mengikuti jejak Kristus. Berarti selama itu dia di mana? Apakah dia pernah didikan firman Tuhan? Apakah dia hanya mengikuti formalnya saja? Oke, aku Kristen, ya udah Kristen. Tapi di dalamnya, hatinya itu tidak ada kebenaran yang tinggal di dalam hatinya. Seperti Timotius, dididik oleh neneknya Lois, ibunya Eunike. Didikan-didikan yang mengarah sampai dia menjadi teman sepelayanannya Rasul Paulus, luar biasa ya. Jadi teman sepelayanan, dan kita juga bangga menjadi teman sekerjanya Kristus. Ya kan? Melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, berarti kita melayani raja di atas segala raja. Kalau kita ada didikan dari orang tua, apalagi didikan yang mengarah ke kebenaran, dengarkan baik-baik. Jangan dianggap orang tua itu cerewet, ya. Orang tua itu benci sama aku ya. Sempat saya bilang seperti itu pernah. Kok orang tua aku ngatur ya, seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi setelah kalau kita merenungkan firman Tuhan, tertulis di sini tadi ya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Apa yang kita dengarkan, didikan dari orang tua kita, ajaran dari ibu kita, itu kita kerjakan, kita lakukan. Yang kelihatan saja kita tidak mau lakukan, apalagi Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupan kita. Di masa remaja, di masa kaum muda, kita butuh didikan itu. Ya, lanjut. Mengapa kita perlu didikan? Dari orang tua kita, mengapa kita perlu didikan? Karena kita dapat menilai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Oh, sesuatu ini berguna atau tidak. Itu pasti kita tahu. Itu sekedar didikan dari orang tua kita. Oh, itu dia baik ya. Oh, itu boleh. Oh, itu berguna ya. Oh, ini sangat bermanfaat ya. Jadi tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kalau yang masih sekolah, di sini banyak yang masih sekolah ya. Hampir berapa persen ini? 85% masih sekolah? Yang lainnya beberapa yang kerja ya. Iya, sedikit sekali. Yang kuliah dari SMP, sepertinya SMP, pasti ada didikan dan ajaran dari guru. Seperti tadi ya, saya sempat bercerita tadi, kalau tanya diajari apa, tapi yang penting adalah dididik apa. Kalau kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan, itu lakukan. Jangan dianggap kalau kita dididik oleh ketua kaum muda, ya pasti mendidik kita semuanya, diarahkan. Dididik itu diarahkan yang lebih benar. Guru itu hanya mengajar pengetahuannya, mendidik hanya mengingatkan sebatas di sekolah. Tapi pada saat kita di rumah, kita juga harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Kalau kita tidak mencintai didikan, jadi apa kita? Sebagai anak remaja, sebagai kaum muda, tidak mau dididik, tidak mau dibina, tidak mau dibimbing. Di mana Tuhan Yesus bisa membuat kita jadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak bisa menerima didikan dari orang-orang di sekitar kita. Ayo kita baca lagi ya, di dalam Ibrani 12. Kalau tadi orang tua, guru, ya guru itu hanya sebatas pengetahuan, dibimbing secara rohani. Kalau sekolah Kristen, yang sekolah umum, ya pastinya secara dididiknya itu hanya beberapa persen, ya. Yang dibutuhkan biasanya itu akademis ya. Wah, anakku pinter ini, nilainya tuh loh nggak ada yang 60, semuanya 90.
tetapi hasil nyontek. Apakah itu kita mencintai didikan? Kalau mencintai didikan, pasti tahu, oh ini tidak baik, ya kan? Oh ini baik ya, ini berguna buat aku ya. Oh ini tidak berguna, oh ini tidak mendukung buat aku ya. Ya. Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayat 5b. Sampai pernah saya ingat ya, waktu itu ada pemberkatan nikahnya siapa ya, saya lupa ya. Sebenarnya saya ini tidak mendidik anak saya untuk bolos ya. Gini, waktu itu ada pemberkatannya waktu gereja lama itu. Tidak tahu, lupa saya. Nah, nyeletuklah salah satu anak tamborin ngomong gini. Wah enak ya, Bu kok nggak sekolah? Tanya gitu ya. Lah ya apa, Bu Eli jadi saksinya ini ya, pernikahan, ya kan? Otomatis bolos. Wah enak ya jadi anaknya Bu Eli ya. Anaknya disuruh bolos. Lah misalkan kalau anak saya itu ada yang ngantar, ada yang jemput, ada yang di rumah, itu pastilah anak saya nggak mungkin saya ajak bolos. Nggak mungkin arah ke sana. Lah waktu itu kan ada pernikahan, jadi saksi. Nah terus anak saya dengan siapa di rumah? Papanya kerja. Jadi ya lebih baik ya. Sudah anak dua itu saya bawa ya, satunya kan mungkin masih belum sekolah. Yang diarahkan tuh si Febe. Wah enak ya jadi anaknya Bu Eli, enggak gitu ya. Lah enggak ada yang jaga ya otomatis ya diajak bolos gitu. Kan izin bukan bolos tuh ya. Tetap ada surat, ada keperluan, ada pelayanan ya jujur saja. Ya gitu ya. Itu hal-hal yang sehari-hari pikirnya kok anaknya dididik bolos. Enggak ya ada tanda kutip dulu kenapa, ada apa gitu ya. Oke sudah ya, Ibrani pasal 12 ayat 5b. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang disebutnya sebagai anak. Kalau kita ada didikan, ditegur, Tuhan berbicara bisa melewati hamba-hamba Tuhan, bisa melalui ketua kaum muda, kakak pembina rohani kita, bisa melalui Roh Kudus, bisa melalui teguran-teguran yang membuat kita menderita atau gagal. Tuhan itu menegur itu banyak cara, supaya apa? Kalau teguran orang tua, teguran guru itu hanya membawa kita untuk mengetahui, oh ini tidak baik ya, oh ini tidak boleh, jangan dilakukan, oh tidak boleh berkata kotor ya, hanya sebatas seperti itu. Tetapi kalau teguran Tuhan itu untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa. Ini lebih dalam, mengarah kepada rohani kita. Seperti tadi orang agnostik, dia tuh sudah dengar firman Tuhan, dengar didikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mau mengerjakan. Dia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sia-sia kalau ke gereja, kalau hatinya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada seperti itu. Ayo, adakah di sini? Apakah di hati kita, hidup kita ini memang sudah benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Secara pribadi. Ada orang yang bertahun-tahun lamanya. Siapa Yesus itu? Loh, kemana? Kemana saja waktu itu hari Minggu? Udah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti maksudnya apa. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Secara pribadi itu iman kita. Jangan seperti orang agnostik atau ateis. Dia ada di sini, ada bergereja, tapi hatinya tidak terpaut sama sekali kepada kebenaran. Dia tidak sama sekali percaya Tuhan Yesus. Intinya seperti itu. Hanya pengetahuan saja. Oh, Yesus itu anaknya Maria dan Yusuf. Oh, lahirnya itu loh di Bethlehem, di kandang yang indah. Cukup sampai di situ. Tetapi perbuatan-perbuatannya
yang menunjukkan kuasanya, kasihnya, dia tidak mau mendalami sampai di situ. Kalau kita menerima teguran, nasihat, didikan, kita bakal jadi orang yang berintegritas ya di hadapan Tuhan dan menjadi berkat di hadapan manusia. Karena apa? Kebenaran itu tinggal dalam kehidupan kita. Jangan mencempelkan anak yang masih remaja. Dulu ini saudara Reno ini, wah luar biasa. Ya No ya, kalau debat firman Tuhan, luar biasa. Coba kalau debat sama Kak Reno, hebat ya, tanya-tanya seperti itu ya. Di waktu dia masih remaja, saya waktu itu pembina remaja juga, atau waktu itu apa, ketua pemuda juga ya, lupa saya. Jadi omong-omong membahas kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang diajak membahas kebenaran firman Tuhan itu tertarik, berarti luar biasa. Itu ada hal yang bertumbuh dalam rohaninya. Jangan yang dibahas itu ya bolehlah makanan, pakaian itu boleh. Tapi kalau pada saat mengarah kepada kebenaran, kalau orang itu langsung respon, tertarik, berarti itu rohnya itu menyala-nyala. Ada kehidupan. Sepertinya hidup tapi mati, tapi rohaninya maksudnya. Jangan sampai sepertinya hidup berjalan tetapi mati rohaninya. Tapi kalau kita mencintai didikan, ya Tuhan mendidik kita, itu berarti membersihkan dan membebaskan kita dari dosa. Beda dengan didikan orang tua. Beda dengan didikan guru kita. Kalau kita sering mendengarkan suara Tuhan, mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan, berarti itu hati kalian itu terpaut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melakukan sesuatu yang, oh iya ya, tidak boleh aku melakukan seperti ini. Jangan. Apakah kita sering mendengarkan suara Tuhan? Boleh kok beda tipis dengan suara hati ya. Ya bisa juga Tuhan berbicara dalam hatimu. Kalau sesuatu yang tidak benar kamu lakukan, kalian terjang, ya sudah, itu resiko. Kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Seperti Samuel dalam tokoh Alkitab ya. Samuel dididik, dia tidak terpengaruh dengan anak-anaknya Imam Eli yang melakukan yang sesuatu yang tidak benar. Berarti ini masuk, didikannya Imam Eli itu masuk. Tetapi anak-anaknya Imam Eli tidak mau dididik, tidak mau diarahkan. Jadi yang dipakai siapa? Anaknya Imam Eli atau Samuel? Samuel kan? Dipakai Tuhan luar biasa, jadi nabi. Karena mau dididik. Lah kalau kita saat ini tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, kita mau jadi anak yang lanjutnya di sini ya, yang disebut anak gampang, anak yang liar. Wes seperti tadi ya, wes bakamu jungkel, bakamu gelondong, orang tua nggak mau tahu. Ini bahaya ya, didikan orang tua ya macam apa ini? Baik itu tawuran, sekarang kan banyak sekali orang-orang muda dengan kata-kata yang membuat dia panas telinganya, sudah tawuran. Apakah di situ ada anak Tuhan? Kita tidak tahu, ya kan? Tapi kalau anak Tuhan, makanya kadang-kadang saya berpikir gini, namanya anak Tuhan, tetapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Jadi anaknya siapa kalau tidak melakukan perintah Tuhan? Anaknya iblis kan? Orang Kristen, tapi tidak mengikuti jejak Kristus. Ya bukan orang Kristen juga. Orang Kristen berarti menunjukkan dia itu pengikut Kristus. Kristen kan bukan agama kan? Pengikut Kristus yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jadi teladan. Bukan hanya sekedar tahu, hanya sekedar hafal ayat Alkitab. Sampai ngelontok hafal semuanya. Tapi tidak melakukannya. Hanya Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman. Tuhan inginkan kita menjadi penyembah dan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, semangat. Tidak usah ngurusi, wah anak kaum mudanya sekian ya, tidak apa-apa. Tuhan itu ingin melihat, Tuhan itu melihat hati kita. Ada kesungguhan, pasti Tuhan hadir. Tuhan hadir, terlebih hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada sempat terdengar, kalau saat-saat ini
Anak-anak sekarang itu cintanya sama gadget. Bagaimana ini rohaninya terbentuk? Kasihan generasi sekarang itu. Generasi gadget. Nah, kalau digunakan seperlunya tidak masalah. Ayo siapa sini yang jujur? Dalam satu hari pernah enggak tidak pegang gadget? Pasti pegang kan? Bu Eli saja ya pegang. Iya, tapi ada saatnya dan itu lihat apa yang di situ yang kalian, kalau kalian belajar oke. Komunikasi dengan teman, apalagi yang kerja online, nah boleh. Seperlunya. Ya, jangan sampai ada orang bilang, waduh kasihan generasi sekarang ya. Kalau dia cinta Tuhan tidak masalah. Kalau cinta dengan gadgetnya, jadi Tuhan disepelekan. Tuhan dianggap, wes nomor sekian aja Tuhan ini. Sepenting asik. Baca Alkitab tidak usah penting wes. Loh kan di HP, iya kalau di HP baca Alkitab. Kalau tidak, kan tidak tahu. Kalau buka Alkitab pasti jelas baca Alkitab. Iya. Kalau HP, belum tentu, ya kan? Masih lihat-lihat yang lain-lainnya. Tapi kalau kita ingat, oh iya ya, ajari aku Tuhan. Aku mencintai didikan orang tua, didikan guru. Kalau saat ini guru kan tidak boleh main kasar ya sekarang ya. Dulu zamannya Bu Eli, wah tampar ya tampar, cepuak gitu wes, nggak peduli. Panggil orang tuamu ke sini. Kurang ajar kamu ya, nah gitu. Gak sopan sama guru. Sekarang jewer dikit gini, sudah dipanggil gurunya kan. Kalau zaman dahulu kalah, saya masih SMA, wah dipukul sungguhan. Orang tua gak berani apa-apa, sekarang beda. Kalau kita merasa bersalah berubah. Jangan gara-gara aturan sekarang ini membebaskan seperti itu. Kuita sakwenaknya sendiri sekolahnya. Ya kan, wah enggak apa-apa, enggak ada hukumnya aja. Gak mungkin guruku akan berbuat apa-apa kepadaku. Ingat, kalau kita sebagai anak Tuhan cepat berubah. Jangan sampai meniru orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Cintailah didikan, ya. Lanjut, 2 Timotius 3 ayat 16 dan Amsal 19 ayat 20, ada 3 ya. Multimedia. 2 Timotius 3 ayat 16, langsung ya diropel aja ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kalau kita mencintai didikan, mau diajar, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bersyukurlah kalian ini, saudara-saudara ini 1 minggu masih beribadah. Tapi kalau kita setiap harinya baca Alkitab, wah itu luar biasa. Bukan hanya pada saat di gereja saja kita baca Alkitab, tetapi di rumah kita merenungkan firman Tuhan. Itu ada hal yang luar biasa. Tuhan bisa berbicara pada saat kita baca firman Tuhan. Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Tuhan bisa mengubahkan kita. Itu melalui pada saat kita bersekutu membaca firman Tuhan. Jangan nanti aja wes. Aku kan masih remaja, masih kaum muda, hidup pun kan seenak-enak tak gunakan untuk happy-happy lah gitu ya. Oke lanjut ya, Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Saya bacakan lagi ya, oke jamnya sudah ngejar. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Ya. Supaya engkau menjadi bijak. Didikan itu membuat kita bijak, terlebih didikan Tuhan. Membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ingat ya. Didikan itu membuat kita bijak. Karena kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Terlebih lagi didikan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran.
Karena kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai firman Tuhan, sesuatu yang menjadi apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan buat kita lakukan, kita kerjakan. Jangan hanya hati kita rasanya kalau ada masalah rasanya suam-suam, rasanya beribadah malas, memuji Tuhan malas. Tetapi kalau kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, kita mencintai didikan Tuhan. Kalau kita mencintai didikan Tuhan, kita mencintai Tuhan, pasti ada roh yang luar biasa di dalam hati kita. Bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk melayani, bersemangat untuk memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Karena apa? Ada cinta kepada Tuhan. Kalau ada, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita cinta dengan pacar kita, perjuangannya bagaimana caranya kita memberikan terbaik buat pacar kita kan. Demikian juga kalau kita mencintai didikan Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan apa yang menjadikan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, firman Tuhan sampai di sini biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Jadilah anak-anak kaum muda yang mencintai didikan dalam kebenaran, terang kasih Kristus, supaya hidupmu berhasil dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita, kebenaran yang menuntun setiap langkah hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian, kita bangkit berdiri. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Itu di dalam Mazmur 90 ayat 12 ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita minta pimpinan Tuhan supaya masa muda kita digunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan. Entah itu dalam sekolah berhasil, dalam pekerjaan berhasil. Ya, karena terus kita mengandalkan Tuhan. Kita terus mau terima didikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Dari awal ya, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Amin. Haleluya. Hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah
masa muda kami. Amin. Amin. Semakin hari semakin hidup kami diperbarui dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus. Sama-sama ya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Karena terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuntun hidup kami. Didik kami dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup kami semakin diperbarui. Karena kebenaran-Mu itu tinggal dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sekolah. Berkati kami yang kuliah. Berkati kami yang bekerja. Jadikan setiap kehidupan kami hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kalau kami mencintai didikan, rencana-Mu itu indah buat setiap kami. Masa depan kami indah Tuhan, karena Engkau sudah menata segala sesuatu yang terbaik bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Baik itu yang worship leader, singer, tim musik, tamborin, juga para pelayan Tuhan yang lainnya, multimedia, soundman, semuanya yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapak, berkat-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan-Mu. Kita akan terima berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Allah turun atas hidup-Mu. Kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kami semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kiranya kasih kemurahan Allah melimpah dan melimpah dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sinambatan silakan duduk. Saya serahkan.